قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام أتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Ayyuhal akarim, ikhwani wa akhwati, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia dimanapun anda berada, yang mendengarkan nasihat singkat dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lemah. Pada tahun ini 1441 Hijriah, kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ditimbakan atau diturunkannya wabah penyakit pandemi virus COVID-19, sehingga dalam waktu dekat insya Allah akan datang Idul Fitri, hari kemenangan, hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin di belahan dunia, hari kebahagiaan, hari sukacita bagi orang-orang yang beriman. Memang harusnya seperti itu, kebahagiaan karena kita telah selesai melakukan ibadah yang amat sangat agung, selesai dari ibadah puasa yang mulia, ibadah yang amat sangat berat, ibadah yang amat sangat mendapatkan keutamaan khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi seperti ini, qaddarallahu ma syaa fa'al, kita harus beridul fitri dalam kondisi yang khusus. Kita harus beridul fitri dalam kondisi yang istimewa. Naam, saya berpesan kepada saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, musibah yang terjadi seperti ini ternyata sudah pernah terjadi pada zamannya para sahabat. Pada zamannya para sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, atau sejenis seperti ini, sejenis musibah-musibah seperti ini, nah, yang penularannya begitu cepat dan mematikan, dahsyat. Bahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau juga memberikan nasihat, pesan akan perihal bagaimana caranya menghadapi kondisi-kondisi yang darurat seperti ini. Di antaranya apa yang telah disampaikan, apa yang telah diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha فلا تخرجوا منها فرارا منه فلا تخرجوا فرارا منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dari Abdurrahman bin Auf, bahwasanya beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar berita terjadinya wabah ta'un di sebuah negeri, jangan kalian masuk ke dalamnya. Dan apabila ta'un ini terjadi di sebuah negeri dan kalian ada di dalamnya, jangan kalian keluar darinya karena takut atau lari dari ta'un tersebut. Nah, ini petuah Nabawi, petuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berbicara berdasarkan dengan hawa nafsu. Ini solusi yang telah diberikan oleh syariat yang mulia dalam menghadapi wabah penyakit yang seperti ta'un. Penularannya, dampaknya, kedahsyatannya, penularannya yang amat sangat cepat, pengaruhnya yang amat sangat mematikan. Ya seperti ini sekarang pandemi virus COVID-19 ini. Nah, gak jauh beda. Bahkan ini juga mengambil hukum ta'un. Makanya sekarang ada model istilah lockdown. Ini adalah istilah sebenarnya diambil dari syariat agama kita. Lockdown itu yang di dalam gak keluar, yang di luar gak boleh masuk.
Inilah solusi. Solusi ya ikhwan dan akhwat. Solusi yang diberikan oleh syariat kita. Apabila terjadi di sebuah negeri, kita jangan masuk ke dalamnya. Apabila kita ada di sebuah negeri dan negeri tersebut ada wabah penyakit seperti taun atau COVID-19, hendaknya kita tidak keluar dari negeri tersebut karena pengen menghindar dari virus tersebut. Ini solusi nabawi yang harus diperhatikan oleh seluruh insan yang mengaku dirinya sebagai hamba Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, solusi yang diberikan syariat dan pernah dipraktikkan juga oleh seorang sahabat tatkala terjadi taun Amwas, taun yang terjadi di Palestina. Amwas itu daerah yang ada di Palestina, namanya Amwas, sehingga taunnya dinamakan taun Amwas. Nah, tatkala terjadi taun Amwas, akhirnya menyebar kemana-mana di Damaskus, di Syam. Nah, akhirnya memakan korban yang amat sangat banyak. Di antara korbannya adalah Amirul Mukminin sendiri, gubernur Syam, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, meninggal dunia karena taun Amwas. Dan juga ketika Abu Ubaidah meninggal dunia digantikan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia juga, beliau meninggal dunia karena taun Amwas. Setelah Mu'adz bin Jabal meninggal dunia, digantikan oleh seorang sahabat, Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau pertama kali menjabat sebagai gubernur Syam, beliau berkhutbah di hadapan manusia, Amr bin Al-As. Beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, inna hadzal waja' idza waqa'a innama yashta'ilu ishti'alan nar." Wahai sekalian manusia, sungguhnya wabah taun ini apabila dia terjadi di sebuah negeri, maka dia menyala, membakar seperti membakarnya api. Fatajannabu minhu fil jibal. Untuk itu, jauhilah tempat-tempat di mana ada wabah ini. Jangan kalian hidup berkelompok. Menyebarlah kalian di gunung-gunung. Fakharaja. Maka beliau juga, Amr bin Al-As juga keluar dari rumahnya, menyepi, menyendiri, memisah dari keramaian orang banyak, dan beliau ke bukit-bukit, dan juga manusia-manusia yang lain juga menyebar ke bukit-bukit dan di lembah-lembah. Fakharajan nas, juga manusia juga keluar juga. Fatafarraqu hatta rafa'ahumullah, hatta rafa'ahullahu anhum. Manusia menyebar, tidak hidup berkelompok, sampai Allah Subhanahu wa taala akhirnya angkat wabah ini. Fabalagha Umar ma fa'alahu Amr fama kariha dzalika. Naam. Akhirnya Allah angkat wabah tersebut, dan berita ini sampai terdengar di telinga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang ada di Madinah, dan beliau tidak membenci apa yang dilakukan oleh Amr bin As, alias mengakui akan sikap yang diambil oleh Amr bin As adalah sikap yang benar. Saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri 1441 Hijriyah yang mulia, yang kita nanti-nanti, hari kemenangan, hari yang patut kita bersyukur dan berbahagia dengannya, dengan kedatangannya, hari yang sudah kita rindukan untuk kita berjumpa dengannya. Untuk itu, hendaknya pesannya Rasulullah SAW kepada Anda, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, Anda sekarang ada di zona merah sekarang di Palembang, hendaknya jangan keluar dari Palembang. Orang-orang yang dari luar Palembang jangan masuk ke dalam Palembang. Sekarang Palembang sudah berlaku PSBB, sudah diberlakukan mulai hari ini. Ini menunjukkan kalau Palembang dalam kondisi zona merah sudah kita. Orang yang Palembang jangan keluar dari Palembang untuk tujuan mudik, silaturahmi di luar kota Palembang. Jangan. Yang dari luar kota Palembang jangan masuk ke Palembang. Ini solusi yang diberikan oleh syariat, solusi yang diberikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipraktikkan juga solusi yang pernah dilakukan juga. Di antara solusinya,
Solusi yang dilakukan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, kita physical distancing atau social distancing, nggak banyak berkerumun, nggak banyak berkelompok, nggak banyak bergerombol banyak orang. Masya Allah, sungguh amat sangat salah yang besar sekarang ini. Orang, Masya Allah, kesempatan untuk belanja sebanyak-banyaknya, mungkin untuk kebutuhan di hari raya. Masya Allah, apa nggak ada waktu setelah hari raya? Usahakan cari tempat-tempat yang tidak banyak keramaian. Tidak mesti harus belanja di mall, harus tempat-tempat pembelanjaan yang besar. Tidak mesti. Hindari itu. Ini termasuk dari kesalahan yang fatal. Lihat apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As, dan sebelumnya telah menelan korban Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat yang mulia. Dan tatkala diperlakukan social distancing oleh istilah sekarang ini oleh Amr bin Al-As, mencar, harus tinggal di bukit-bukit, tinggal di lembah-lembah, nggak hidup bergerombol. Alhamdulillah Allah angkat wabah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nggak cuma usaha ini saja, usaha duniawi saja, tapi kita juga banyak beristighfar kepada Allah. Kita banyak kembali kepada Allah, memperbaiki amalan ibadah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tauhid kita, ya, komitmen kita kepada agama, melajari agama kita, melajari sunnahnya Rasulullah SAW, berpegang teguh dengannya, dan mengamalkannya, membela sunnahnya Rasulullah SAW, napak telas mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW. Perbanyak istighfar ya ikhwan, perbanyak istighfar, kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tidak ada suatu wabah, penyakit, azab diturunkan di muka bumi kecuali karena dosa, dan tidak akan diangkat wabah tersebut kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menyelesaikan bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk bisa berjumpa dengan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, salat kita, sujud kita, puasa kita, sedekah kita, dan segala amal saleh yang pernah kita rajut dan kita lakukan di bulan suci yang mulia ini. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.